Halo semuanya, perkenalkan saya Neng Alia Salsabila dengan NPM 1406 Di video ini saya akan membahas mengenai desain sistem antrian. Berdasarkan catatan sejarah, teori antrian ini dikemukakan pertama kali oleh seorang insinyur yang berasal dari Denmark pada tahun 1910. Insinyur itu bernama A.K. Erlang. Beliau bukan hanya menemukan teori ini untuk pertama kalinya, tetapi ia juga mengembangkan teori ini. Berkat teori yang dikembangkan oleh A.K. Erlang, teori antrian sudah banyak digunakan oleh orang di dunia, termasuk orang-orang di Indonesia. A.K. Erlang mengungkapkan bahwa teori antrian dapat kita lihat pada pelanggan yang mendapatkan pelayanan terlebih dahulu berdasarkan siapa yang datang lebih cepat. Dalam hal ini, seorang yang mengantri ada yang datang dalam waktu yang bersamaan dan datang dalam waktu yang berbeda. Perbedaan kedatangan itulah yang akan menentukan apakah orang itu harus mengantri lebih lama atau sebentar saja. Lamanya waktu ketika mengantri akan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Dengan kata lain, lamanya waktu kita mengantri sangat bergantung dari pelayanan yang ada di perusahaan tersebut. Semakin cepat suatu pelayanan di perusahaan, maka waktu mengantri akan semakin singkat. Sementara itu, semakin lama suatu pelayanan, maka waktu mengantri akan bertambah lama. Pada dasarnya terjadinya sistem antrian ketika adanya para pelanggan yang membutuhkan suatu pelayanan mulai berdatangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem antrian tidak bisa dilepaskan dari pelanggan dan fasilitas pemberi layanan. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu sistem antrian ini sangat bergantung dengan fasilitas dari suatu perusahaan atau pemberi layanan. Dengan fasilitas yang mendukung, maka kenyamanan pelanggan akan terjaga karena tidak harus menunggu lama. Sistem antrian yang biasa digunakan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah single channel single phase, multiple channel single phase, multiple channel multiple phase, single channel multiple phase. Yang pertama adalah single channel single phase. Single channel single phase berarti dalam sistem antrian tersebut terdapat satu jalur antrian dan satu pelayanan. Antrian satu pelayanan adalah sistem antrian yang dimana pelanggan yang datang hanya melewati satu pelayan saja, kemudian ia keluar. Contoh sistem antrian ini adalah antrian di restoran. Banyaknya tempat yang menggunakan sistem antrian ini karena sistem ini sangat mudah untuk diterapkan kepada pelanggan. Para pelanggan akan diarahkan ke satu fasilitas pelayanan untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan, seperti makanan, kebutuhan pokok, tiket bioskop, dan sebagainya. Namun, untuk menggunakan sistem ini sangat dibutuhkan kecepatan dalam melayani para pelanggan. Apabila kecepatan melayani berkurang, maka kemungkinan besar para pelanggan akan merasa bosan karena harus menunggu lama. Yang kedua adalah multiple channel single phase. Sistem antrian berikutnya adalah satu antrian dengan beberapa pelayan. Sistem antrian ini memiliki beberapa fasilitas pelayanan. Meskipun terdiri dari beberapa pelayanan, tetapi pada dasarnya setiap fasilitas pelayanan itu sama. Oleh sebab itu, ketika ada fasilitas pelayanan yang kosong, maka para pelanggan akan diarahkan ke sana. Pada sistem ini, sebelum para pelanggan mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan yang kosong,
maka mereka akan mengantri dengan membentuk satu barisan. Sistem antrian ini bisa kita lihat pada sistem antrian di bank, pangkas rambut, salon, dan lain-lain. Dengan sistem mengantri ini, para pelanggan akan lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan, sehingga tak harus menunggu terlalu lama. Desain antrian yang ketiga yaitu multiple channel, multiple fase. Sistem antrian yang ketiga adalah beberapa antrian dan beberapa pelayanan paralel. Sistem mengantri ini jika dilihat secara sekilas sedikit rumit karena harus melewati beberapa pelayan. Namun, hal ini perlu dilakukan agar suatu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dapat dicek kembali apakah ada yang kurang atau tidak, sehingga pelanggan dan perusahaan tidak ada yang dirugikan. Pada umumnya sistem antrian yang satu ini sering digunakan oleh pabrik karena di produk-produk yang dihasilkan dari suatu pabrik biasanya melewati beberapa pelayanan seperti mengolah barang, membungkus barang, dan mendistribusikan barang. Maka dari itu, produk-produk yang berasal dari suatu barang akan menjadi berkualitas karena melewati beberapa kali pengecekan. Produk-produk yang berkualitas ini akan membuat para pelanggan menjadi lebih nyaman. Dan yang terakhir adalah single channel multiple fase. Sistem antrian yang terakhir ini merupakan sistem antrian dengan beberapa pelayanan seri. Satu antrian dengan beberapa pelayanan seri adalah sistem antrian yang dimana pelanggan yang sudah masuk ke dalam suatu pelayanan, maka ia harus mengikuti sistem pelayanan yang sudah ada. Biasanya sistem ini sering kita temukan saat naik kereta api. Kita akan melewati beberapa pelayanan seperti membeli tiket, mencetak tiket, dan mengecek data diri yang kita punya dengan tiket yang kita miliki. Dengan adanya sistem antrian ini, maka perusahaan dan pelanggan akan sama-sama diuntungkan. Nah, itu dia penjelasan mengenai sistem antrian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.